harus semangat ya. Kalau gitu adik-adik, kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian. Apa kakak? Oh, sukacitaku. Tahu kan gerakannya? Kita gerakan sama saya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu dalam pagi hari ini. Kami akan memulai ibadah kami, biarlah hanya oleh rahmat-Mu saja dan mengikuti kami. Berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik masih pada semangat kan ya? Semangat! Oh, semangat. Kita tetap berdiri ya. Kita masih mau untuk memuji Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian Rukun Cinta. Jangan lupa tangannya. Tuhan
nyanyikan sebuah pujian, jadikan aku terangmu Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak Tuhan. Pagi ini kami boleh bersama-sama kakak-kakak Siska dengan Kak Yolanda untuk boleh menyampaikan cerita tentang kebenaran firman-Mu kepada anak-anak sekolah minggu yang di rumah lewat streaming ini. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan hari ini, ibadah pagi ini, sekolah minggu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya. Selamat pagi adik-adik. Tadi sudah memuji Tuhan sampai tadi ada pujian yang terakhir tadi, anak-anak menjadi terang. Ya. Jadikan aku terangmu Tuhan. Nah, sekarang Bapak mau cerita bagaimana Tuhan Yesus menyampaikan sebuah kebenaran lewat hambanya yaitu Paulus. Ada sebuah kota di Filipi ini kecil kali. Itu ada seorang ibu, ya. Orang ini kaya sekali. Orang ini, ibu ini, dia seorang penjual kain. Kainnya mahal-mahal, apalagi kainnya warna ungu. Nah, ini ada. Ini namanya Ibu Lydia. Ibu Lydia ini pekerjaannya tiap hari hanya ada di toko ini, dan di belakang toko ini itu adalah rumahnya. Dia menjual kain. Dan kain-kain ini yang dijual mahal-mahal sekali. Apalagi kain yang ungu. Ya. Pembelinya juga orang kaya-kaya. Tiap hari pekerjaannya hanya dia menjual kain di toko ini. Tiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, seterusnya. Tapi pada saat hari Sabtu ada ya, Ibu Lydia ini tutup, tidak jualan. Dia menyediakan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi sayang, Ibu Lydia ini hanya beribadah saja, menyembah Tuhan. Tidak ada yang memimpin, tidak mendengar tentang Tuhan Yesus. Nah, Ibu Lydia berkumpul dengan teman-temannya di tepi sungai. Dia beribadah bersama-sama dengan teman-temannya di tepi sungai itu. Dia memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tidak tahu dengan cara bagaimana, kepingin tahu siapa yang benar. Nah, pada saat ketika itu ya, pada saat Ibu Lydia bersama teman-temannya ini, dia melihat dari jauh, kok
di tepi laut itu, tepi pantai itu ada orang yang datang ke sini. Siapa orang itu ya? Coba kita tunggu. Siapa orang itu datang? Nah, orang itu datang. 2 orang ini, Paulus bersama Timotius. Lalu Ibu Lydia tanya, bapak-bapak ini datang dari mana? Terus Paulus ini jawab, kami berlayar untuk menyampaikan tentang Tuhan Yesus yang menyelamatkan dunia ini, yang mengampuni dosa. Langsung Ibu Lydia bersama temannya dengan sikap tenang, dia kepingin, boleh ceritakan. Pak Paulus ini bercerita bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyembuhkan banyak orang sakit, untuk menolong orang yang lemah, bahkan mengampuni dosa. Apalagi dia menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus disalib. Ibu Lydia termamu dengan seriusnya mendengar cerita Paulus ini. Lalu Paulus mengatakan, dosamu juga diampuni. Ketika Tuhan Yesus di kayu salib, itu dosamu sudah diampuni. Dan kamu bisa masuk surga kalau kamu percaya. Nah, percayakah kamu kepada Tuhan Yesus? Karena firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau akan selamat. Dengan senang hati Bu Lydia ini mendengar cerita Paulus, saking gembiranya dia ngomong ke Paulus, aku mau terima Tuhan Yesus, bagaimana caranya? Paulus ngomong, tadi sudah saya kasih tahu bahwa terimalah Tuhan Yesus, maka kamu akan selamat. Langsung, saya mau terima Tuhan Yesus, tapi aku harus pulang dulu menyampaikan kebenaran ini kepada suamiku, kepada anak-anakku. Akhirnya pada saat itu juga Paulus menyampaikan kebenaran itu. Ibu Lydia ini pulang ke rumah, menyampaikan semua cerita itu kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Dia datang lagi kepada Paulus, dia mau minta dibaptis. Nah, pada saat itu Ibu Lydia ini orang pertama yang menjadi orang Kristen di Filipi waktu itu dengan keluarganya. Dengan senang hati lalu pulang Ibu Lydia ini memuji Tuhan. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Dia terus nyanyi terus, saking senangnya dengar cerita Paulus ini. Dia pulang ke rumah menyampaikan kebenaran ini kepada suaminya, sambil memuji Tuhan. Dia pulang ke rumah, dia memuji Tuhan terus. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Nah, adik-adik, saking senangnya Ibu Lydia ini ya, dia balik lagi menemui Paulus. Bisakah Paulus ini datang ke rumah? Karena di sini tidak ada tempat tinggal. Bisakah mampir ke rumah saya, menceritakan yang baik dan benar kepada suamiku, kepada anakku juga? Akhirnya dengan senang hati Pak Paulus ini datang ke rumah Bu Lydia, ya, datang ke rumah Bu Lydia. Dia bercerita semuanya kepada keluarganya, dan di sini keluarganya semua dibaptis. Dia mau terima Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, bagaimana dengan kalian? Selama sekolah minggu, apakah kamu mau terima Tuhan Yesus? Seperti Ibu Lydia ini, yang sebenarnya dia tidak pernah mendengar tentang Tuhan Yesus, tapi adik-adik kan tiap minggu, sekolah minggu walaupun streaming, ikut Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus.
Mau enggak adik-adik? Nah, saya harap semua di rumah hanya bukan dengar saja ya. Dia coba ngomong dengan hati. Tuhan Yesus, aku mau terima Engkau, aku mau percaya Engkau. Masuklah dalam hatiku, masuklah dalam pikiranku, supaya apa yang kulakukan semua untuk kemuliaan Tuhan ya. Nah, adik-adik di rumah, begini cerita tentang Ibu Lydia terima Tuhan Yesus. Akhirnya di Filipi ini banyak orang bertobat dan semua dibaptis oleh karena dua orang ini, Paulus dengan Timotius, menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi sekarang kita belajar ayat hafalan ya. Ini ayat hafalan tadi sudah Bapak sudah sampaikan bahwa kebenaran itu sudah didengar oleh Ibu Lydia. Nah, jadi coba semua di rumah yang kelas kecil, apalagi yang kelas tengah ya, semua yang sudah bisa baca Kisah Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat. Ya, cuma sedikit ya. Hanya ini coba dihafal di rumah semua mengikuti Pak Martinus ya. Kisah para Rasul 16 ayat 31. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Nah, ya, dihafal ya. Nah, saya undang semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan seperti Ibu Lydia tadi dengan senang hati menerima Tuhan Yesus. Memuji Tuhan adalah sukacita. Juru selamatnya bersama keluarganya, di mana keluarga-keluarga ini menjadi orang Kristen pertama ya Tuhan, untuk percaya akan Engkau. Tuhan berkati anak-anak di rumah yang sudah mendengar cerita ini dan menghafal ayat hafalan ini. Tanamkan dalam hati anak-anak ya Tuhan, supaya hanya Engkau lah satu-satunya Tuhan Allah yang hidup, yang bangkit dari antara orang mati, yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Saya serahkan Kak Siska sama Kak Yolanda. Ya, terima kasih untuk firman Tuhannya Om Martinus. Nah, seperti tadi Lydia yang bersuka cita karena dia menerima dan percaya kepada Tuhan, tentunya kita semua juga bersuka cita kan adik-adik seperti dengan Lydia. Nah, tadi kan Om Martinus sudah mengajari kita belajar lagu adalah suka cita. Kita nyanyikan kedua lagu pujian ini bersama-sama dengan adik-adik mengumpulkan kantong persembahannya. Bisa nanti diserahkan ke orang tuanya biar diserahkan ke gereja. Kita nyanyi sama-sama ya. Yeah.
Selamat